pertama yaitu pengertian metode mengajar. Metode mengajar ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Menurut Rama Yulis, metode mengajar adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran. Oleh karena itu, peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses mengajar dan belajar. Dengan metode ini diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain, terciptalah interaksi edukatif. Selanjutnya yaitu macam-macam metode mengajar. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antar guru dan siswa, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses, mekanisme, atau cara kerja suatu alat yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditentukan dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang keempat yaitu ada metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Yang kelima yaitu metode pemberian tugas atau resitasi. Merupakan metode yang menugaskan kepada anak didik untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan memantapkan, mendalami, dan memperkaya materi yang sudah dipelajari atau menemukan suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan atau sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Yang keenam yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara penyajian bahan pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Di samping itu, guru juga memberi peluang untuk bertanya kepada murid. Kemudian, murid lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan temannya. Apabila tidak ada murid yang dapat menjawab, maka guru dapat mengarahkan atau memberikan jawabannya. Yang ketujuh yaitu metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan atau dibagi atas kelompok-kelompok terkecil. Yang kedelapan yaitu problem solving. Problem solving dapat didefinisikan sebagai reorganisasi dari konsep-konsep untuk mengatasi kesulitan atau rintangan dan untuk mencapai tujuan. Woods mendefinisikan problem solving sebagai suatu aktivitas yang dimulai dari sesuatu yang tidak diketahui, yang akhirnya diketahui melalui suatu cara yang terbaik. Yang kesembilan yaitu theme teaching. Theme teaching pada dasarnya ialah metode mengajar dua orang guru atau lebih yang bekerja sama mengajar sebuah kelompok siswa. Jadi, di dalam kelas ini dihadapi oleh beberapa guru.
Yang ke-10 yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata ialah suatu cara mendapatkan pengetahuan oleh para anak didik dengan membawa mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata, agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Yang ke-11 yaitu metode bercerita. Metode bercerita adalah suatu cara mengajar dengan bercerita atau menyampaikan suatu kisah atau peristiwa yang sangat penting bagi anak didik untuk dipetik hikmahnya atau pelajaran dari cerita tersebut. Yang ke-12 yaitu metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran, terutama yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial.